Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa menjumpai kalian pada hari ini di Matematik Class with Pak Jo. Pada hari ini kita akan membahas tentang fungsi eksponensial bagian pertama. Pada bagian ini kita akan membahas tentang pengertian fungsi dan cara membuat grafik fungsi dengan menggunakan Microsoft Excel. Oke? Semuanya sudah siap? Mari kita lanjut. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi eksponensial bagian 1, di mana untuk langkah awal kita akan melakukan review terlebih dahulu tentang grafik fungsi. Kita mulai dengan pengertian fungsi dan kegunaannya. Nah, mari kita lihat. Pengertian grafik fungsi dalam matematika itu grafik fungsi adalah suatu himpunan pasangan berurutan di mana f(x) sama dengan y. F adalah suatu notasi fungsi sedangkan x dan y adalah variabel di mana nilai y dipengaruhi oleh besarnya nilai x. Variabel x disebut sebagai variabel bebas sedangkan y merupakan variabel terikat atau lebih dikenal juga dengan sebutan variabel bergantung. Mengapa disebut demikian? Dikatakan sebagai variabel bergantung atau sebagai variabel terikat itu karena nilai y itu sangat bergantung pada nilai x. Jadi kalau misalkan x diberi suatu nilai nanti akan mengakibatkan y bernilai suatu nilai juga, gitu ya. Nah, itu tadi pengertian grafik. Jadi pasangan berurutan X, Y. Di mana X itu variabel bebas yang nilainya akan berpengaruh terhadap nilai Y. Nah, selanjutnya grafik itu berguna untuk menggambarkan data-data yang berupa angka-angka ke dalam bentuk yang lebih sederhana dan secara detail dan menjelaskan perkembangan serta perbandingan suatu objek yang saling berhubungan secara singkat dan jelas. Jadi dengan melihat grafik, seseorang itu bisa menyimpulkan kondisi suatu objek yang sedang dibicarakan dengan mudah tanpa harus melihat data-data secara detail dan secara analitis. Ya, jadi cukup dengan melihat data, maka seseorang itu bisa menyimpulkan kondisi suatu objek yang sedang dibicarakan. Begitu ya. Nah, baik kita lanjut dengan langkah membuat sketsa grafik secara umum. Jadi ini langkah-langkah membuat grafik yang secara global. Jadi belum kita spesifikkan harus begini begitu, tidak. Tapi kita membuat sketsa grafik hanya dengan menggunakan pasangan berurutan X, Y ya. Ingat tadi X itu nilainya berpengaruh terhadap nilai Y. Baik, kita lihat. Secara umum, untuk membuat sketsa grafik dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menentukan titik potong dengan sumbu Y. Jadi kalau misalkan grafik memotong sumbu Y, sumbu X, maka nanti Y-nya harus 0, kan gitu ya. Kalau grafik memotong sumbu X, Y-nya harus 0. Kemudian langkah kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Nah, kalau memotong sumbu Y berarti X-nya yang harus 0. Ya, seperti itu langkah kedua. Maka didapatkan pasangan X, Y-nya untuk yang syarat langkah pertama tadi. Kalau memotong sumbu X berarti X, 0. Kemudian untuk yang langkah kedua, kalau memotong sumbu Y berarti 0, Y. Karena syaratnya kan X harus 0 yang kedua itu ya. Kemudian yang ketiga, membuat beberapa koordinat titik bantu yang mudah untuk dihitung dan relevan. Nah, pada dasarnya kita membuat titik bantu secara acak untuk X berapa nanti didapatkan Y berapa. Gitu ya. Nah, pada prinsipnya semakin banyak titik bantu yang kita buat, maka hasil dari grafik ini nanti akan semakin baik. Ya, prinsipnya seperti itu. Semakin banyak titik yang kita buat, titik bantu yang kita buat, maka kemungkinan hasil grafiknya nanti akan semakin baik, gitu ya. Baik, kita lihat contoh
untuk membuat grafik, pertama kan kita melakukan mencari titik pasangan ya, pasangan titik koma x, koma y tadi. Nah, misalkan kita punya sebuah fungsi fx sama dengan 2x ditambah 1. Kalau x kita beri nilai 1, berarti y-nya pasti 3. Berarti kita punya pasangan 1,3. Nah, itu satu titik ya. Kemudian kalau misalkan x-nya kita kasih nilai dengan 2, berarti y-nya akan bernilai 5 gitu ya. Contoh lain lagi, misalkan kalau x-nya sama dengan 5, berapa y-nya? Ayo coba. Kalau x sama dengan 5, maka y sama dengan 5, 2 dikali 5 ditambah 1 ya. Jadi F5 itu sama dengan 2 dikali 5 ditambah 1. Hasilnya 11. Berarti kita dapatkan pasangan berurutan x, y-nya adalah 1,3, 2,5, 5,11 dan seterusnya. Semakin banyak data titik pasangan koordinat x, y yang kita buat, maka nanti kalau kita hubungkan titik-titik tersebut itu akan membuat grafik jadi lebih bagus semakin banyak titiknya ya. Contoh lain, misalkan kalau kita punya fx sama dengan x kuadrat plus 1. Kalau x-nya kita kasih nilai 1, maka y-nya dapat 2. Kalau x-nya 2, y-nya dapat 5 dan seterusnya. Kalau x-nya 10, y-nya dapat 110. Nah, ini pasangan titik x, y. 1 pasangannya 2, 2 pasangannya 5, 3 pasangannya 10, 4 pasangannya 17 dan seterusnya. Nah, kalau kita gambarkan dalam suatu grafik atau di bidang kartesius, maka kita akan dapatkan hasil semacam ini. Nah, ini tata titik-titik yang diwakili oleh grafik untuk x ini tadi. 1,2, 2,5 dan seterusnya. Yang paling atas adalah 10,101. Nah, seandainya titik-titik pasangan koordinat x, ini kita perbanyak lagi sampai tak terhingga banyaknya, maka berarti jumlah titik-titik pada bagian ini juga akan semakin banyak. Karena saking banyaknya akan saling berhimpitan. Sehingga kalau saling berhimpitan, berarti interval x-nya tadi bukan lagi 1, 2, 3, sampai 10, tapi sudah menggunakan bahasa x itu nilainya mulai dari 1 sampai 10. Nah, kalau sudah mulai dari 1 sampai 10, berarti kan jumlah titiknya tak terhingga. Kalau jumlah titiknya tak terhingga, kira-kira nanti jadinya akan seperti ini. Nah, jadi akan terhubung semua titik-titiknya. Ya. Nah, ini nanti akan kita coba ya, bagaimana Anda bisa membuat grafik semacam ini. Ya. Baik, kita lanjutkan. Contoh 3. Pada interval 0 sampai 4,5 x ya. Pada interval x mulai dari 0 hingga 4,5, di mana fungsinya dirumuskan sebagai fx sama dengan x min 2 pangkat 3 ditambah 1. Nah, bagaimana grafiknya? Nah, tentu kita akan membuat pasangan contoh-contoh ya, titik-titik contoh pasangan x, y-nya dulu. Nah, misalkan kita ambil contoh pasangannya ini. Kalau x-nya 0, y-nya min 7. Kalau x-nya 0,5, y-nya min 2,375. Kalau x-nya 1, y-nya 0. Dan seterusnya. Kalau x-nya 4,5, y-nya 16,625. Ya. Nah, kalau titik-titik ini kita perbanyak, ini tadi hanya titik contoh ya, hanya ada 1, 2, berapa tuh? Ada 10 titik contoh ya. Kalau kita perbanyak hingga banyak sekali, maka nanti grafiknya akan rapat gitu ya. Nah, kalau hanya ini ya berarti titiknya, grafiknya ya hanya ini. Titik. Nah, ini sudah langsung dihubungkan. Nah, kira-kira seperti itu grafik fungsi fx sama dengan x min 2 pangkat 3 ditambah 1. Gitu ya. Nah, berikutnya. Ya, sekarang kita akan coba dengan latihan. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan latihan. Mari kita lihat beberapa soal di bawah ini. Dengan menggunakan bantuan MS Excel,
Cobalah membuat grafik fungsi yang dirumuskan sebagai berikut. 1. Fx sama dengan dalam kurung X min 3 kuadrat dikurang 1, di mana X terletak pada interval mulai dari 0 hingga 5. Kemudian yang kedua, Fx sama dengan X pangkat 3 dikurangi 2 kali X kuadrat dikurangi X ditambah 2, di mana X pada interval mulai dari min 2 hingga 3. Nah, untuk menggambar grafik ini silahkan nanti dicoba dengan menggunakan MS Excel ya. Kemudian mari Anda perhatikan dan cermati bagaimana cara membuat grafik dengan menggunakan Excel berikut ini. Cara membuat grafik fungsi dengan bantuan Microsoft Office Excel. Misalkan kita ingin menggambar grafik fungsi yang mempunyai rumus Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4. Dengan interval X-nya adalah mulai dari min 4 hingga 4. Maka langkah pertama yang kita lakukan sebetulnya adalah mencari pasangan X dan Y-nya. Ya. Jadi misalkan di sini X, kita tuliskan ini X, di sini Y-nya, gitu ya. Nah, kalau X-nya min 4, itu, maka Y-nya berapa nanti? Nah, disinilah sebetulnya kunci berhasil atau tidaknya kita untuk membuat grafik. Jadi kuncinya adalah kita harus bisa memasukkan rumus fungsinya ke dalam sebuah sel yang merupakan implementasi dari fungsi ini tadi. Jadi kalau X-nya min 4, berapa Y-nya? Nah, biasanya untuk melakukan operasional itu diawali dengan tanda operasional ya, pakai sama dengan gitu. Nah, kemudian siapa yang mau dipangkat 3? Ini kan X pangkat 3. X-nya berapa? Min 4. Oh, berarti sel ini kita klik, kemudian dipangkat 3. Pangkat 3 itu dinotasikan dengan topi. Nah, ini topi ya. Topi 3. Nah, maka kita membacanya X dipangkat 3 ya. B4 ini adalah X-nya. Artinya X ini adalah nilai yang ada di sel B4. B4 itu maksudnya baris keempat, kolom ke B. B4, kolom B, baris keempat, gitu ya. Nah, kemudian ditambah, masih sama, pakai tanda plus, ditambah dengan X pangkat 2. X-nya berapa? Min 4. Min 4 itu ada di mana? Di B4. Berarti diklik lagi. Nah, di pangkat 2, berarti topi 2. Kemudian dikurangi dengan 4 kali X. Dikurangi 4 kali X. Kali itu dinotasikan dengan bintang. Nah, ini bintang. Bintang B4. Oke, B4. Ya, X-nya kan di sel B4. Ditambah ini ya, ditambah 4. Nah, ini. Sudah selesai kita memasukkan rumus. Kalau sudah selesai, di enter. Nah, ya. Nah, untuk mengeceknya ini juga bisa nih terlihat nih. Ini rumus yang sudah kita masukkan. Gitu ya. Nah, kalau sudah di enter, maka akan keluar hasilnya. Sehingga didapatkan kalau X-nya min 4, maka Y-nya min 28. Maka pasangan X, Y-nya adalah min 4, min 28. Padahal tadi kan kita ingin menggambar fungsi ini pada interval X mulai dari min 4 sampai 4. Nah, maka kita lanjutkan dengan kalau X-nya min 3, nanti Y-nya berapa? Kalau X-nya min 2, Y-nya berapa? Dan seterusnya. Untuk lebih mudah ini diblok saja. Seret ke bawah. Nah, sampai 4. Oke. Nah, kemudian kalau kita ingin mencari pasangan min 3 pasangannya siapa? Y-nya.
Nah, di sini kan nanti kita masukkan rumus, tidak perlu lagi kita menuliskan rumus seperti yang di sini. Tetapi caranya bisa lebih mudah. Yang di sini tadi, yang sudah kita masukkan rumusnya, ini kita copy. Ya. Klik kanan, di copy, kemudian kita pastekan di sini. Nah, ya. Klik kanan, paste. Nah, ternyata sudah didapatkan pasangan X, Y yang lebih mudah, gitu ya. Nah, supaya lebih rapi, kita kasih garis. Nah, kita kasih warna boleh. Nah, sekarang tugas selanjutnya adalah bagaimana menggambar grafiknya. Cukup mudah, di blok saja ini, X, Y-nya tadi kita blok semuanya ya, tapi ininya nggak usah. Ya, sebab kalau ini kita masukkan nanti dia jadi label ya. Jadi tidak usah aja karena kita hanya ingin melihat grafiknya seperti apa. Nah, setelah di blok ya, perhatikan ini kita blok dulu ya, daerah yang ingin kita buat grafiknya. Kemudian insertkan grafik. Nah, insert ini bentuk-bentuk penyajian grafiknya yang ini. Kalau ini berarti disajikan dalam bentuk diagram batang gitu ya, atau poligon. Ini disajikan dalam bentuk garis, ini dalam bentuk diagram lingkaran, dalam bentuk bar, area, dan ini scatter. Nah, nanti yang akan kita gunakan yang ini. Ada dot, ada line, ya, ada dot line. Ini artinya kombinasi ada titik, ada garis. Jadi titik tadi dihubungkan dengan sebuah garis pakai ini. Kalau ini hanya titik saja, titik apa? Titik pasangan ini tadi, min 4, min 28. Min 3 pasangannya dengan min 2, min 3, min 2, min 2,8 dan seterusnya. Nah, kalau kita klik ini maka akan tampillah grafiknya semacam ini. Nah, ini pasangan-pasangan X, Y-nya tadi. Kalau ini kita kurang selera dengan warna ini, boleh diganti dengan yang ini. Nah, boleh, silakan, nanti akan berganti. Atau boleh bermacam-macam warna yang lain, silakan. Oke, kembali lagi, kalau ini tadi kan hanya dinyatakan dalam bentuk titik-titik yang diwakili oleh ini saja. Kalau misalkan kita ingin dalam bentuk garis saja, boleh. Nah, ini klik ini saja. Nah, akan kita dapatkan perubahan semacam ini. Gitu ya. Ini titik dengan titik tadi dihubungkan dengan garis yang melandai, yang soft, gitu ya. Tidak zigzag. Kalau kita ingin titik dan garis digambar sekaligus, boleh. Berarti ini. Klik. Nah, bagaimana? Cukup mudah kan ya? Baik, mudah-mudahan bisa dipahami dan selamat mencoba untuk beberapa grafik fungsi yang dijadikan latihan. Baik, sampai di sini dulu pembahasan Pak Jo pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita masih bisa berjumpa dalam pembahasan materi selanjutnya. Untuk itu, Bapak akhiri, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.